Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Nandayani, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Bondowoso, akan memaparkan 1.4 A.9 Aksi Nyata Modul Budaya Positif. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Nurul Taufik, serta pengajar praktik saya Ibu Yuliarti Wardatus Solihah. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan, serta dukungan yang dibutuhkan. Latar belakang. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi kebiasaan yang akhirnya membentuk suatu budaya positif. Untuk terbentuknya sebuah budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, menumbuhkan karakter baik siswa seperti mandiri, bertanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai. Yang kedua, pengalaman belajar bagi guru dan siswa untuk mengontrol diri menuju dunia yang berkualitas. Tolak ukur. Yang pertama yaitu terbentuknya keyakinan kelas. Yang kedua, siswa berkarakter baik, teramati, dan terukur dalam penugasan serta penilaian afektif. Lini masa tindakan saya adalah: yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah. 2 Januari 2023, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin melakukan forum berbagi aksi nyata penerapan budaya positif. Yang kedua, penyusunan keyakinan kelas. 2 Januari 2023, menyiapkan siswa menyusun keyakinan kelas 8B bersama-sama. 4 Januari 2023, menempel keyakinan kelas yang telah disepakati bersama siswa kelas. 3. Berbagi aksi nyata. 7 Januari 2023, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan forum berbagi aksi nyata penerapan budaya positif. Berbagi pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif pada rekan-rekan UPTD SPF SMP Negeri 1 Wringin. 4. Kolaborasi dan observasi. 17 Januari 2023, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan di kelas masing-masing, mengobservasi perilaku siswa melalui lembar observasi penilaian afektif siswa dengan kriteria penskoran yang disusun guru. Yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi. 20 Januari 2023, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Refleksi dan evaluasi bersama siswa untuk meninjau ulang keefektifan keyakinan kelas yang telah disepakati. Dukungan yang dibutuhkan. Bahan dan alat: kertas manila, bolpen, spidol, isolasi, stiknos warna-warni, lembar observasi penilaian afektif, serta tenaga berupa dukungan kepala sekolah, rekan guru, serta orang tua murid. Berikut ini merupakan kegiatan berbagi pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif.
kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Waringin yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Yunto, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Waringin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada hari ini kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul di aula SMP Negeri 1 Waringin dalam rangka melaksanakan forum berbagi aksi nyata penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bondowoso, Ibu Ika Handayani SPD. Sehingga pada hari ini dengan suasana yang cerah ceria seperti ini, alhamdulillah hanya berkat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya tidak lupa kita sampaikan alhamdulillah dengan kehadiran bimbingan dan junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membawa kita ke alam terang benderang dengan agama Islam, sehingga kehidupan kita menjadi lebih jelas, lebih sempurna seperti yang kita kerjakan sekarang ini. Baik, sebelum kita mulai acara lebih lanjut, saya bacakan dulu acara kita pada hari ini adalah pembukaan. Kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah yang nantinya akan diwakili oleh Bapak Yunto. Yang keempat adalah doa. Dan berikutnya akan ditutup oleh acara inti forum berbagi aksi nyata. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan, salah satunya yaitu nikmat sehat. Bapak Ibu sekalian, yang kedua kalinya sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dalam hal memenuhi undangan Bu Ika Handayani. Ibu sekalian yang saya hormati, marilah acara pertengahan ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan ini menjadi acara yang barokah, yang membawa manfaat bagi kita semua, lebih-lebih bagi anak didik kita semuanya. Ala hadini wa ila sinni wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran panjenengan semua dalam acara saya, yaitu forum berbagi aksi nyata budaya positif
sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bondowoso yang mewakili SMP Negeri 1 Wringin. Salawat serta salam saya sampaikan kepada junjungan saya Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua tetap dalam lindungan beliau. Next, Bu Dina. Agenda pertama adalah pembukaan dan perkenalan, kemudian adalah presentasi konsep, tanya jawab, dan yang terakhir adalah refleksi. Di sini kita memiliki seorang bapak pendidik, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Kalau di guru penggerak biasanya sama fasilitator ataupun sama fasil biasa disebut dengan KHD. Ki Hajar Dewantoro memiliki 3 trilogi yang biasa kita kenal, yaitu Ing Ngarso Tunggulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Jadi kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh suri tauladan kepada anak didik kita, di mana anak didik kita itu akan sesuai dengan apa yang akan kita ukir di dalamnya. Anak didik kita adalah ibaratnya adalah sebuah goresan kertas putih. Jadi kalau kita mau membuat kertas itu tetap bersih, bagaimana cara kita harus bisa mewujudkannya? Ya, di sini kita ambil contoh adalah perbandingannya. Hidup adalah sebagai tumbuh-tumbuhan. Seorang petani pada hakikatnya memiliki kewajiban yaitu sebagai seorang pendidik. Ya, petani ibaratnya adalah pendidik, sehingga kita harus menuntun tumbuh padi tersebut. Ya, kita tidak bisa apabila padi itu tumbuh menjadi lainnya, menjadi seperti jagung, tidak bisa Bapak Ibu. Maka padi akan tumbuh menjadi padi. Ya, dari sini kita bisa menerapkan dari filosofi Ki Hajar Dewantoro tersebut seperti dari dasar pendidikan keluarga, yaitu pada tahun nomor 1, 2, 3, 4 dan tahun 1937. Next, Bu Dina. Ya, elaborasi konsep yang saya terapkan di sini ada 6. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua adalah arti disiplin dan 3 dimensi motivasi perilaku. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini ada perubahan paradigma. Seperti kita ketahui ada A dan B, di mana kita dengan teman kita, misalnya kita memiliki kertas Bapak Ibu yang kita genggam, apa yang akan Anda lakukan Bapak Ibu apabila kertas tersebut mau diminta oleh rekan sejawat Anda atau teman Anda? Apakah akan Anda jenengan berikan ataukah akan tetap jenengan genggam? Di sini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menjawab? Ya, saya sendiri juga tidak tahu apa isi kertasnya. Kalau saya kertasnya isinya uang, ya mungkin akan begitu. Terima kasih. Seorang teman wanita, dan yang kertas yang saya genggam ini isinya adalah I love you. Ketika direbut saya berikan saja. Ya, silakan dibaca. Terima kasih. Itu dari niat hati kita mau melepasnya atau tidak Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ingin mencapai segala sesuatu, itu semuanya adalah tergantung pada niat kita. Ya, ibaratnya itu kertas. Kertas itu kita genggam. Itu adalah cita-cita kita. Jadi kalau kita mau menggapai sesuatu, maka kita harus mempertahankannya. Jangan kita lepas Bapak Ibu. Meskipun itu adalah untuk orang yang kita cintai, karena pada dasarnya itu ya, pada dasarnya kita manusia sudah memiliki, nanti akan saya jelaskan, kita memiliki cinta, kesenangan dan lain sebagainya. Next, Bu Dina. Ya, di sini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, membuat rasa bersalah, kemudian ilusi semua pengawasan positif efektif bermanfaat, dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Di sini, bisakah kita mengontrol seseorang Bapak Ibu?
Di sini ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol juga ada ya. Di sini stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita tidak bisa begitu memaksakan terhadap orang lain, Bapak Ibu. Next, Bu Dina. Di sini, apakah makna disiplin? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkontinuasi yaitu disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Di sini kita mengambil teori dari orang-orang luar negeri, ya Bapak Ibu. Ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Berarti terkadang kita akan memaksakan sesuatu kehendak, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next, Bu Dina. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, kemudian ada motivasi internal. Ya, motivasi eksternal ini adalah yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, di sini kita sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang orang tua. Saya biasanya, anak saya biasanya Zafa, biasanya ketika Zafa saya suruh sesuatu akan saya berikan imbalan. Maupun guru kan terkadang kalau kamu mendapatkan nilai 100 nanti saya akan memberikan penghargaan nanti, seperti itu kan, guru-guru seperti itu juga. Di sini di budaya positif kita tidak dianjurkan untuk memberikan reward ataupun penghargaan. Karena apa? Pada dasarnya murid melakukan hal tersebut, anak melakukan hal tersebut, anak saya Zafa melakukan hal tersebut tidak berdasarkan keinginannya, motivasinya, tapi berdasarkan embel-embelnya. Nanti kalau kamu bisa menghafal Asmaul Husna, akan saya berikan nilai, akan ibu berikan mainan, akan ibu berikan uang imbalan 100.000. Itu bukan karena keinginannya sendiri Bapak Ibu, tapi karena imbalan tersebut. Jadi di sini reward yang akan kita berikan kepada anak didik kita itu tidak boleh. Ya. Next, Bu Dina. Merdeka. Merdeka di sini adalah tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Next. Di sini ada 4 yaitu budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas serta peraturan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama anak saya kelas 8B. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan kelas? Apa yang kemarin Bu Ika tanyakan, mengapa kita menggunakan helm? Ada 2 anak saya yang mengatakan, yang pertama, biar tidak ditilang polisi Ibu. Yang kedua adalah biar tidak terjadi kecelakaan untuk melindungi kepala saya Ibu. Dari 2 pertanyaan tersebut, dari 2 jawaban tersebut, yang bisa harus kita simpulkan adalah pada dasarnya untuk melindungi kepala kita. Guna helm tersebut adalah untuk melindungi kepala kita, bukan untuk tidak ditilang polisi. Ya. Next, Bu Dina. Di sini adalah merupakan contoh salah satu kesepakatan kelas. Ya. Mengapa? Kesepakatan kelas yang pertama, saya harus datang tepat waktu, kemudian saya harus mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Di sini ini beda kesepakatan kelas sama tata. Ya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui, kita memiliki kebutuhan dasar ada 5 di sini, yaitu cinta kasih. Kita pasti memiliki cinta kasih, baik kepada orang tua, teman, anak didik, seperti itu. Kesenangan kita pun juga berbeda-beda antara satu manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kemudian survival, kita harus bisa bertahan hidup. Kebebasan, yang terakhir adalah penguasaan Bapak Ibu. Next, Bu Dina.
Ya, di sini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Di sini ini merupakan kebutuhan dari 5 tersebut yang harus kita jawab Bapak Ibu. Di sini merupakan kebutuhan kesenangan, di mana seharusnya kita tidak boleh membiarkan anak tersebut bersedih. Ya, anak tersebut memiliki kesenangan tersendiri untuk bersenandung. Tapi tipikal orang berbeda-beda. Ada yang tipikal senyap, ada yang tipikal bisa bersenandung dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku sudah pakai jepit baru. Di sini anak tersebut memiliki kebutuhan, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kan terkadang kan anak suka pamer Bapak Ibu, bu saya ini diem, kita tidak menjawab, padahal anak tersebut butuh perhatian dari kita. Ya. Next Bu Dina. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan di dalam kelas Bapak Ibu. Yang pertama, biasanya kita adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Terakhir adalah yang paling baik di antara keempat adalah sebagai manajer. Di sini contohnya sebagai penghukum, biasanya guru berkata-kata yang tidak bagus. Misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Itu berarti guru sebagai penghukum. Kemudian, pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah mengatakannya. Stres, kamu ini tidak mengerti kalau dijelaskan. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Terkadang kan kita seperti itu, nggih. Kemudian sebagai teman, yaitu ayolah demi ibu lakukan, kamu harus mengerjakan tugas tersebut dengan baik, seperti itu, nggih. Kemudian pemantau, apa kamu tidak tahu peraturannya hari ini? Yang terakhir adalah Bapak Ibu, kita sebagai manajer, ini yang posisi yang paling baik di antara semuanya. Apa yang kita yakini, apa yang kita kerjakan, dan harus kita perbaiki dari masalah ini. Itu adalah posisi manajer Bapak Ibu, di mana kita bisa mengontrolnya. Kita tidak usah menjadi sebagai penghukum, menjadi pembuat rasa bersalah, serta menjadi pemantau. Next Bu Dina. Nah, ini bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah. Yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasannya kita tidak boleh memberikan reward, ya, reward karena nanti kalau kamu mengerjakan ini nanti akan saya kasih hadiah. Jangan Bapak Ibu, kalau dulu seperti itu Pak Yunto. Kalau sekarang sudah beda, karena alhamdulillah. Karena untuk sekarang sudah tidak boleh kalau menuruti hajar, okay? Karena tidak akan mendidik anak untuk sesuai dengan dirinya sendiri, okay? Next Bu Dina. Nah, next. Nah, di sini adalah apa itu restitusi? Ya, kemarin saya sudah membuat aksi nyata juga video dengan kelas 9A. Restitusi saya tentang membuat anak itu memperbaiki kesalahannya, membuang sampah, serta untuk tidak datang terlambat. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih baik, menurut Gosen tahun 2004. Next Bu Dina. Ciri-ciri restitusi adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran. 4, restitusi untuk menuntun. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar. 6, restitusi diri. 7, restitusi fokus. 8 adalah restitusi fokus pada solusi. Ya, ini yang harus kita lakukan. Terakhir adalah restitusi mengembalikan murid pada yang berbuat salah pada kelompoknya tersebut. Next. Segitiga restitusi memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan. Yang 3 adalah menanyakan keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu biasanya sudah melakukannya di kelas. 3 terakhir biasanya menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas sama validasi tindakan, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya di kelas.
tinggal yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Next, Bu Dina. Nah, di sini pada sesi tanya jawab ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Monggo silakan bertanya Bapak Ibu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika atas ilmunya, atas pemaparannya tadi. Yang saya mau bertanya Bu Ika, bagaimana cara yang tepat menanamkan budaya positif di sekolah? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ervin atas pertanyaannya. Bagaimana cara yang tepat untuk menanamkan budaya positif yang ada di sekolah kita, apalagi di UPTD SPM SMP Negeri 1 Wringin ini, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi terhadap murid kita, di mana dengan melakukan pelanggaran tersebut, murid kita tidak boleh disalahkan, tapi harus dicari jalan solusinya, sehingga murid tersebut dapat kembali kepada karakter yang lebih baik, pada karakter yang lebih kuat kepada kelompoknya tersebut, sehingga bisa kembali kepada dasar-dasar murid. Sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, monggo. Menurut Bu Ika, apa yang menjadi tolak ukur terlaksananya budaya positif yang ada di sekolah kita? Terima kasih. Terima kasih Bu Iwit atas pertanyaannya. Apa yang menjadi tolak ukur dari budaya positif yang akan saya terapkan di SMP Negeri 1 Wringin ini, yaitu saya ingin menjadikan murid-murid SMP Negeri 1 Wringin ini menjadi murid yang memiliki karakter pendidikan yang baik, murid yang mampu mengembangkan potensi dirinya sehingga bisa memiliki rasa tanggung jawab yang besar kepada SMP Negeri 1 Wringin ini, serta memiliki kesadaran untuk melakukan hal yang lebih baik serta menerapkan komitmen yang telah disepakati di kelas berupa keyakinan kelas tersebut, Bu Iwit. Sekian dari saya Bapak Ibu. Next, Bu Dina. Ya, refleksi. Bapak Ibu, setelah saya melakukan pemaparan penerapan budaya aksi nyata tersebut, ya, di sini saya akan melakukan refleksi, ya. Di sini ada satu yang mau saya tanyakan, yaitu hal yang baru apa yang telah panjenengan semua pelajari Bapak Ibu setelah saya melakukan forum berbagi aksi nyata budaya positif ini. Monggo, mungkin ada yang mau menjawab? Oh iya, Pak Dosi, monggo. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada beberapa hal yang telah saya pelajari hari ini dari pemaparan Bu Ika. Salah satunya bagaimana cara kita membangun disiplin di sekolah. Di antaranya yaitu membuat keyakinan kelas, dan sebagai pendidik kita menempatkan diri sebagai posisi kontrol terbaik, yaitu kontrol manager. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini pada penerapan budaya positif pada aksi nyata saya sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian aksi nyata saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.